Gue pernah hampir mau mati pada saat gue lagi party. Gue sampai pernah memasuki masa dimana gue melihat roh gue tuh keluar dari badan gue. Really? Yes. Gue ngerokok, gue party, yang sering jumpa tuh gading. Ada masa dimana sampai gue itu waktu pertama kali pacaran sama Tyson ke Australia, nyelundupin beberapa gue itu ke rumah sakit dalam kondisi mulut gue udah berbusa-busa. Ode berarti ya. Ode berarti ya. Ini gue cerita aja gue kayak, ngerti gak sih? Merinding gitu. Dan gue party minum rokok dong gitu kan. Gue gak bisa boker kalau gak ngerokok. All those stuff. Semuanya harus ada. Gak bisa, it's my best friend. Set, matiin. I went to the toilet, cek. Anjir, garis 2 cuy. I was pregnant. Anjir, gue masih hajar rokok terus. Gimana tuh dia gitu. Gue matiin rokok gue and it was my last cigarette. Wow. Right until now. Wow. Kembali lagi di Bicara dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang akan berbagi kisah yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Comic 8 Revolution. Oke, sebelum aku kenalin narasumber hari ini, seperti biasa guys, buat kamu yang sering banget skip sarapan, ayo siapa ngaku? Aku punya solusinya. Sekarang Dilan ada serealnya, kombinasi 3 rasa, ada Choco Crispy, karamel, dan juga krim vanilla yang milky. Ini buat aku juga rasanya tuh pas, nggak terlalu manis, dan kalau aku biasanya ditemenin sama kopi. Dilan Sereal ini memang sereal yang anti ribet dan rasanya pecah di mulut. Sekarang aku stok di tas, di mobil, di mana aja supaya kalau lapar tinggal satset bisa dimakan kapan aja. Sarapan dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Oke, dan bintang tamu kali ini adalah seorang sahabat. Tepuk tangan buat sahabat saya Melanie Ricardo. Iya deh. Ya kan? Beda sama podcast aku sepi deh. Ada penonton ya, Say? Iya kan? Ini ada juga penonton yang gak kelihatan. Oh, kalau ketemu Sarah pasti gitu. Beb, how are you? How are you, my love? Terima kasih sudah mau datang ke Bicara Sarah Wijayanto. Always good to see you. Sebenarnya kita baru jumpa ya, satu Iya pesawat. Satu pesawat, terus Iya dong, terus satu lagi kita? event. Satu event. Ya kan, tapi kita tuh udah lama belum ada kesempatan untuk ngobrol panjang. Ya, Right? benar. Dari waktu itu mau rencana terus, baru kali ini benar-benar kesampaian. Tuh. 1000 tahun ya. Ada rencana operation. Oh iya lagi. Ya kan? Gila kita, tapi udah lama banget loh. Iya. Asli, Bo. Kita aja sering ketemu dulu di saat kita satu klinik anjay. Kamu udah jarang deh ke klinik itu deh. Sekarang balik lagi. Oh gitu. Iya, kembali lagi. Sampai gue pernah ngejar konten datang ke rumah kamu. Emang iya ya? Ya. Back then. Oh my, udah lama. Itu udah lama banget ya? Banget, Bo, asli. Gila. Tapi good to see you. Iya. Kamu sehat, makin cantik, makin langsing. Itu aja aku udah seneng sih. Ya kan? Terima kasih. Ya. Kamu juga aku lihat kan, apa namanya, ada kamu, ada Jackie, ada siapa lagi tuh? Fit 40. Fit 40. Sama Inga Mas Ari, mantannya Ari Wibowo. Iya, itu kan jadi perempuan-perempuan ini berkumpul, mereka berolahraga dan badannya seperti kalian. Berjuang. Ya, seperti dilihat. Wow, masih. Apa sih Mas ikutan tepuk tangan? Masih. Agak lo topiknya. Oke, Beb. Aku pengen ngebawa kamu ke masa-masa waktu mulai meniti karir sebenarnya. Yes. Pertama kan kamu penyiar ya? Penyiar radio, bener. Itu tahun berapa? Penyiar radio itu era 2000 awal sih. Ya kan? Kita tuh sempat kayaknya berjumpa, kamu tuh nyanyi di awal-awal. Sama Demian juga, Demian tuh masih di awal-awal. Demian itu dulu ada Plaza Indonesia
sorry EX. Mm-mm. Remember gak sih? Iya, Sekarang udah ingat. gak ada Iya. kan. Terus ada hall di tengahnya. Gue masih nge-MC 750.000 back then. Sama Nico Siahaan. Terus Damien itu belum sama kamu waktu itu. Banget kan Masih itu. single dia. Waktu masih mulai-mulai magician. Wow. Selama itu. Nah itu nggak, kamu itu dulu sebelum jadi penyiar. Iya. Waktu kamu kecil tuh cita-cita kamu apa sih sebenarnya? Maksudnya kayak Yes. pernah nggak kepikiran, aku suatu hari nanti mau menjadi MC gitu. Apakah punya cita-citanya tuh yang Iya. lain gitu? Dari kecil. Dari kecil. Aku itu udah, I always knew what I wanted. Jadi dari aku kecil, itu kan TV waktu itu back then era 80-an hanya ada TVRI. Baru era 90-an keluarlah RCTI harus pakai decoder. Yeah. Remember ya, yang 90-an Yes, ya. of course. Parabolanya gede banget depan rumah. Pokoknya kalau ada parabola berarti orang kaya. Ingat kan? Iya. Kita sedang, Bo. Karena nggak ada. Terus dulu tuh dijatahin. Kalau RCTI itu ada sampai jam berapa, kalau dia pakai decoder bisa lebih lama. Nah gitu kan. Jadi waktu TVRI itu gue emang dari kecil selalu pengen, pokoknya sesimpel ini. Aku itu pengen masuk TV. Really? Yes, dari dulu. Ini umur berapa nih? Ya lo masih kecil, Bo. Bocil. Terus Orang tuh pengen jadi, kan kalau zaman dulu gak ada YouTuber ya. Kalau sekarang anak-anak kan pengen jadi selebgram, pengen jadi YouTuber. Enggak. Kalau dulu kan pengen jadi polisi, pengen jadi guru, dokter, astronot, pramugari gitu kan. Kalau aku nama kecil Agnes. Agnes Melanie. Terus aku dipanggilnya Agnes, terus ditanya pengen jadi apa? Selalu bilangnya pengen masuk TV. Gitu, Bo, dari kecil, Bo. Gue Indra Bekti sama. Pengen, pokoknya kalau tanya pengen apa? Masuk TV. APK yang penting masuk TV. Itu gak kriminal ya, coy. Coy. Terus inget gak sampai akhirnya mulai masuk ke entertainment itu umur berapa? Dan orang kan mungkin banyak yang nggak tahu gitu, gimana caranya sampai kamu bisa masuk, apakah ada kegagalan dulu? Aku itu mungkin termasuk public figure yang berjuta kali mengalami rejection atau penolakan untuk bisa for the sake of being on TV. Karena kan back then era 90-an itu, ini ya ada pergeseran nilai ya. Zaman 90-an itu memang yang bisa masuk TV itu hanya yang cantik. Yang cantik itu kategorinya adalah putih, harus kurus, rambutnya itu nggak boleh keriting, harus lurus rambutnya. Oh iya. Iya, Bo. Jadi kalau misalnya kamu cantik tapi kulit kamu coklat gitu back then, biasa dibilang gini, kamu cantik ya, sayang deh, coba sering-sering luluran gitu. Gitu, Bo. Jadi harus putih, kurus dan harus rambutnya itu nggak bisa curly, harus rambutnya lurus. Ya, tapi aku inget ya, zaman itu modeling dulu. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada Mas Gugun dulu ya. Aduh, Gugun tuh bestie aku. Nah, itu aku ingat aku main sama adeknya Cornelia kan, sama Devri. Nah, aku sempat foto-foto juga buat majalah mode itu, terus aku diginiin. Karena aku dulu tuh pengen banget catwalk sebenarnya. Cuman aku diginiin, aku inget ya, aku diginiin. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya kamu terlalu besar buat catwalk. Really? Lu besar gimana gue nih? Dulu lu kan maksudnya aku baru inget ya. Maksudnya sebegitu harshnya entertainment. Iya, orang-orang yang mungkin mengcast kita gitu, tapi sampai ada omongan keluar seperti itu. Dan gak cuma sekali, ada kedua kalinya bilang paha aku gede banget. Itu apa ya, jadi terekam ya maksudnya. Iya. Kediri gak sih, kamu sempat merasa insecure gak? Banget. I was very insecure. I was insecure karena aku tuh selalu merasa bahwa aku tuh dari kecil gak pernah si cantik di pergaulan. Tapi memang aku tuh selalu si clown of the society. Aku selalu si lucu dalam pergaulan. Jadi emang bakat dan kemampuan untuk bisa bersosialisasi, extrovert, easy going, ketemu orang banyak tuh emang dari kecil. So I wasn't the prettiest one, I always knew that. Tapi aku selalu tahu bahwa sense of humor
ini yang akan membawa aku kepada next level. Dan justru aku bisa bilang sekarang bahwa kalau orang bilang apa yang merubah kamu secara ekonomi gitu, maksudnya sekarang bisa hidup mumpuni ya. Menurut aku adalah sense of humor. Iya, iya. Kemampuan untuk berkomedi aku yang membawa aku sampai akhirnya sekarang ya bisa punya mobil yang bagus, bisa punya rumah yang cukup oke. Itu dari Tuhan kasih sense of humor. Nah, waktu itu pas dibilang di first rejection Ya, itu, ya. how do you feel? Untungnya sekarang setelah aku look back, kan aku rejectionnya banyak banget ya, Sarah. Nggak cuma itu ya. Nggak cuma itu ya, many times gitu. Terus sampai ada aku ingat banget dulu kan kalau di radio Hard Rock FM terima SMS, Bo. Ya kan zaman dulu belum ada WhatsApp, SMS. Sampai gue tuh udah ngetop sebagai penyiar radio. Sampai ada salah satu pendengar tuh yang bilang gini, Melanie Ricardo, kamu itu suaranya seksi banget. Tapi secara look lo kurang oke. Kamu itu akan selalu jadi jagoan kandang di radio. You can never make it on TV. Karena back then itu dari penyiar radio kan apa sih, Sar? Itu kan next stepnya adalah ke TV kan? Iya. Ada era semua teman-teman gue udah masuk TV, Sar. Tinggal gue yang casting tiap minggu gue ke Trans TV, ke Trans 7 pakai bedak pixie zaman dulu. Bedak pixie. Ya Allah gue masih inget ya Wak, zaman dulu gitu kan. Dempul sana dempul sini gitu kan. Terus waktu itu Panji udah masuk TV. Itu kan angkatan gue. Iya, Lucy Wiryono ada penyiar Trans 7 Sport, dia udah masuk TV. Nirina udah di TV. Pokoknya everybody already went on TV. Tinggal gue yang selalu tuh, dan gue itu selalu setiap casting tuh one take oke, Sar. Oke. Karena gue itu a very good gue tuh selalu bagus memorizing everything. Kamu siap semuanya Yes, gitu pokoknya gue siapin apa segalanya. Tapi selalu tiap ditelepon, Mas maaf, karena kalau casting nih ya, kalau kalian casting, kalau kalian udah 2 minggu nggak dihubungin, berarti kalian nggak dapet uang. Aku telepon kan, halo gitu kan, tempatnya segala macem lah aku coba gitu. Kemana aku casting dapet nggak sih? Aduh Mbak, sebenarnya udah oke banget tuh, karena gue udah ngerasa gue one take oke tuh, yang lain ada yang retake segala macem. Dan selalu you know what, yang dapat itu adalah cewek-cewek saingan gue yang memang notabene adalah anak-anak blasteran. Kan 90-an tuh blasteran tuh naik daun kan. Gue pas podcast gue bilang, gue tuh bukan sebel ya, maksudnya kayak anjir gue selalu kalah, kenapa sih mak gue gak dulu nikah sama orang Belanda, kayak sama orang Amerika harus siapa lah. Kenapa harus Batak sama Batak gitu. Dulu tuh ada Marissa Nasution. Siapa yang boleh-boleh lah semuanya. Ya banyak sih. Banyak. Tahun berapa ya ini berarti? 2000-an awal. 2000-an awal. Yes. Terus akhirnya pertama kali banget itu acara apa? Pertama kali banget yang mengangkat banget itu sebetulnya gue tuh bukan komedi. Gue itu menjadi reporter di Antv untuk jadi gue itu dengan rambut bondol gue dulu gue itu jadi reporter sepak bola, Sar. Masuk, emang Tuhan tahu ya, Sar. Gue jadi reporter sepak bola masuk ke kamar pengganti pemain. Lo kebayang gak kalau gue udah nikah sama Tyson? Keren gue coy. Masuk jadi liputan gitu. Iya, tapi jadi sebelum misalnya apa namanya sih kalau sepak bola Indonesia tuh apa sih namanya, Liga Indonesia ya? Liga Indonesia sebelum mereka tanding, pemain sepak bola itu kan ada di kamar ganti pemain. Gue masuk, ada telanjang dada, meriah deh gue pokoknya cong ya. Awalnya tuh reporter. Dulu. Iya, emang lu ya? Tapi iya dulu reporter acara Begadang Entertainment, tuh ngeliput party. Jangan begadang kalau kamu sembarangan goyang bahu. Cuman dapat berapa detik, cuman lumayan lah, Bo. Lumayan. Dulu awal itu aku juga 750.000. Asli lumayan. Tapi kan paling gak lu nongol di TV, karena kan dulu back then belum ada TikTok, belum ada. Lu tuh kalau punya bakat lu gak bisa bikin display lu sendiri. Beda sama sekarang. Beda sekali. Gitu. Nah, ini ngomong Tyson. Berarti ketemu Tyson pertama kali itu tahun berapa? Ketemu Tyson itu, lupa lu gue saking, pokoknya intinya kami tuh udah menikah 15 tahun. We've been together untuk sama-sama 18 tahun lah, more or less ya, atau 17 tahun lah gitu. Pacarannya 2 tahun, 1,5 tahun, and then we got married for 15 years. Yang pertama kali naksir siapa? Ya Tyson lah, Bu. Udah ya Allah. Nah, nih bener gak sih kalau chat pertama Tyson ke Melanie langsung ngajak Tyson ke kosan?
Ini teh komedi, Oh ya Sebenarnya Allah, teh ini apa sih? Jadi kan dulu tuh ada kayak di TikTok ya, ada day one apa one day gitu kan. Nah aku bikin lah. Gue gak seagresif itu ya, say, gila. Iya kali. Makanya tadi kan aku Tuh, sempat panas lihat kan gue, kayak wow. Iya. Jadi ceritanya gue tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ini sebenarnya kayak agak nyindir beberapa cewek-cewek misalnya chasing after bule yang bahasa Inggrisnya pas-pasan tapi tetap bisa punya strategi lain. Langsung Sherlock ke kos-kosan dan kos-kosannya tetap ya Mampang Perapatan. Iya. Which is, dulu kos-kosan gue tuh di Karet Pedurenan, Bo, emang. Oh iya. Banyak anak-anak party di situ kan. Oke. Cuman pertama deketnya ya deket aja gitu ya. Maksudnya enggak. ya maksudnya ada PDKT dulu kah? Apakah dia se-effort apa dia untuk mendapatkan hati seorang Melanie Ricardo? Oke. Jadi gue tuh udah pacaran sama si pemain-pemain bola inilah gitu kan, melanglang buana tante ya kan. Abis dari Indonesia, terus gue tuh sakit hati sama yang terakhir Indonesia. Padahal dia udah NATO. Di mana dia sekarang? Coba kau cari dulu. Dia udah NATO wajah gue. Ayo lo tolong. Wajah iya. Dia pertama NATO nama gue. Kan zaman dulu tuh zaman 90-an disuruh sendiri. Terus. Zaman dulu kan gitu, Bo. Nama. Kalau kamu cinta sama aku, kamu tato nama aku dong, gitu kan. Jadi dia, enggak muka. Yang nato muka tuh Tyson. Yang nato nama dia. Lo kebayang gak sih abis itu kita putus terus nama gue gimana. Jadi zaman dulu gue bilang MC by Melanie Ricardo. Flyer kali lengannya, Nek. Jadi dia nato nama gue. Terus gue pikir pokoknya he's the one lah. Karena ya Bo dia udah nato nama seseorang gitu. On his skin gitu. Tapi ternyata selingkuh kan. Selingkuh terus udah gitu. Ya akhirnya kita putus. Terus gue mulai tuh membuka hati kepada internasionale. Wow. Ya kan? Mulai melanglang buana. Iya. Pacaran lah beberapa kali kayak sama pemain bola gitu. Asing ya. Iya. Terus gue mulai mengenali, maksudnya kan kalau pacaran sama orang luar tuh kayak apa sih, mungkin beda gitu ya kan. Gue sampai beli buku, Bo, bahasa Portugal, mampus gak tuh. Emang iya? Serius gak sih? Gitu. Supaya bisa belajar ngobrol gitu. Terus udah gitu, ya tapi memang mencari suami, emang gue pengen nikah sama orang asing. Emang jadi gue bikin list apa yang gue mau. Salah satunya gue pengen jadi artis terkenal, gak pengen jadi skuter. Emang gue tuh be specific. I exactly know what I want. Minta sama Tuhan pengen jadi artis terkenal supaya apa, supaya bisa memberkati orang gitu ya, maksudnya bukan buat diri kita sendiri. Yang kedua pengen nikah sama bule. Orang asing. Ya, Sebenarnya pengen bule, tapi waktu dulu tuh banyak kecantol sama yang kulit-kulit gelap, say. Misalnya Brazil gitu kan. Tante orang asing juga. Iya, asing juga. Asalnya makhluk asing ya, say. Karena kan gue bilang gue kesel kan, karena gue casting gak dapet. Jadi gue pengen punya anak tuh blasteran. Oh, ini ada dari masa lalu ya, jadi ya. Oke. Gitu. Sampai akhirnya mencoba gitu, ya memang value-nya tuh nggak selalu gampang kan gitu. Sampai akhirnya ketemu sama Tyson, Australian, yang tadinya aku pikir juga, adalah coba dulu berteman gitu. Cocok gitu. Gue pernah inget nanya sama Panji Pragiwaksono. Waktu dia kan nikah duluan. Terus gue tanya, gue manggil Panji abang. Panji juga manggil gue abang. Abang-abang, say. Gue bilang, Bang, apa sih taunya kalau he is the one or she is the one. Karena kayak beberapa kali gue pacaran mentok. Gitu kan gue udah 29 tahun tuh, Bo. Terus I always remember what Panji told me. Panji selalu bilang adalah, if he's the one or if she's the one, everything should be easier. Bukan easy ya, easier. Artinya kalaupun ada obstacle ataupun tantangan, selalu ada jalan. Tapi kalau udah sementok-mentoknya, udah usaha, lo doa, jungkir balik, apose. Gak bisa. Gak bisa. Emang mungkin Tuhan tuh tutup jalan itu gitu. Sedangkan terus gue gini, sama Tyson tuh feels like ada tantangan ada, tapi kayaknya selalu ada jalan. Gak gampang gitu. Yes, gitu. Sampai akhirnya kita menikah, ya berarti emang at that time gue ngerasa, yang Panji bilang tuh ada benernya gitu. Gitu, ini Nek. totalnya berarti udah 18 tahun. Almost 18 years kita bersama-sama. Wow. Kebayangkan bosan dan happy-nya. Ya kan campur namanya pernikahan. Iya. Dan sok-sokan yang bilang pernikahan gak bosan ya bohong. Semua ada bosannya. Kecuali kalau robot ya. Jangan sok suci dulu, kau. Mas yang ini kenapa ngangguk-ngangguk? Sama Mas kan? Iya kan? Ya itulah memang pernikahan, the real marriage tuh begitu. Naik turun Sabar ya, Bu. sabar, tenang. Sabar, tenang. Terus seorang Melanie Ricardo, apakah kamu termasuk perempuan yang bucin? Bucin. Mungkin dulu ya.
Dulu gimana? iya, tapi sama Tyson tuh gue gak bucin. Enggak. Tyson cintanya kayak lebih besar ke gue dibanding gue ke Tyson. Dan gue bersyukur untuk hal itu. Karena gue melihat beberapa kali case kalau perempuan terlalu cinta, yang gak tahu ini menurut kamu, ya? menurut apa kalau kata Panji, menurut keyakinan saya ya. Iya. Karena bisa benar bisa salah. Iya. Kalau perempuan yang terlalu kecintaan dalam rumah tangga, kadang-kadang tuh suka apa ya, kayak ya kasihan karena kan cewek ya, kayak seeking for love-nya gitu. Tapi kalau lakinya yang lebih cinta ke kita, menurut aku sih walaupun pasti tantangan mah ada aja, tapi lebih enak gitu, lebih ringan kayaknya gitu. Atau ya in my case ini kamu gitu. ya gitu. Ya. Cuman kamu berasa nggak Mel pada saat awal pernikahan sampai hari ini gitu, seorang Melanie banyak berubah nggak dari cara the way you love, the way you apa ya kan tumbuh bareng kan sama barengan suami gitu. Apa yang menurut kamu membedakan kamu waktu awal perkawinan sama hari ini? A very good question. Kids also change me a lot. Yang pasti aku itu pengen hidup lebih panjang dan pengen lebih sehat. Itu pasti ya. Karena in my case kan ada 2 anak nih yang pegangan sama aku gitu. Salah satunya adalah I used to be a heavy smoker. Aku tuh dulu candu sekali sama rokok. Wah, gue pokoknya makanya suara gue kan rusak kan. Karena gue ngerokok, gue party. Bener-bener nggak berhenti dulu? Bisa dibilang ya sehari 1,5 itu atau 1 bungkus mah ada ya. Pokoknya menurut gue sih addicted sama rokok. Karena ada masa dimana sampai gue itu masukin ke apa namanya koper. Gimana caranya waktu pertama kali pacaran sama Tyson ke Australia. Nyelundupin beberapa rokok-rokok lah. Karena di Australia kan mahal. Iya. Menurut gue sih kalau kayak gitu berarti udah ada adiksi kan gitu. Itu satu, gue dulu ngerokoknya parah. Terus gue pernah hampir mau mati pada saat gue lagi party. Kita party ketemu gak sih, Sar? Nggak ketemu ya? Iya. Wah, gue tahun berapa itu? Ini udah nikah nih sama Tyson? Iya, gue yang sering jumpa tuh Gading, kalau party-party dulu gitu. Mungkin kita gak ketemu ya? Iya, kayaknya. Kamu tuh udah mulai suka nyanyi, tapi aku suka lihat kamu juga suka nyanyi. Waktu aku punya radio kan. Oh iya. Bagus lah kita gak ketemu, kalau rusak bareng. Iya juga, coy. Ntar dulu. Dulu hampir matinya kenapa itu? What did you do? I can't tell you in detail, tapi there was time gue itu hampir passed away karena kenakalan gue waktu gue remaja. Bablas, gue tuh selalu to the max apapun, karir to the max, apapun to the max, termasuk party to the max gitu. Jadi mungkin zaman gue kuliah tuh ya party lucu-lucuan lah. Sama lah kita, Beb. Ya kan. Sama. Tapi teman-teman gue akhirnya kayak cuma balik, gue bablas nggak mau pulang, gue pergi lagi ke tempat lain, gitu. Intinya pokoknya gue sampai pernah memasuki masa dimana gue melihat roh gue tuh keluar dari badan gue. Really? Yes. Gue nggak tahu gue parno, nggak tahu gue apa, pokoknya. Gimana? That was time kita pulang pagi. Kita pulang pagi, kita dari satu club, gitu ya. And then we went again to another club. Dulu nyebutnya Rumah Eyang, ya kan. Mau ngapain, mau soan gitu kan. Terus gue balik sama si pacar gue yang tato nama gue itu ya biasa ala-ala Bonnie and Clyde gitu zaman dulu kan. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, and then makanya gue bilang gue nggak tahu apakah gue itu parno atau gue emang itu it really happen. Tapi sih dalam perspektif gue itu benar-benar terkejadian. Jadi gue melihatnya adalah seolah-olah my soul itu went out of my body. Jadi gue tuh nongkrong bertiga sama si cowok gue sama sahabatnya dia. Gue bisa melihat bahwa badan gue tuh keluar dan gue ngelihat bahwa gue lagi nongkrong. Bertiga itu. Sampai akhirnya ada satu momen gue itu minta supaya gue disadarkan. Jadi gue bilang sama si cowok gue ini untuk pertama tampar supaya gue sadar. Abis itu gue bilang tonjok gue supaya gue tuh sadar gitu. Jadi ada momen gue tuh kayak clash gitu loh. Kayak anjir gak balik nih, gak jejak. Berapa gitu. hari tuh gak tuh? Sebenarnya tidur sih, mungkin gue dari malam sampai besok pagi kan? udah siang tuh gitu. Nah tapi malamnya gue ke rumah sakit, malamnya jadi gue sempat pokoknya itu gue itu ke rumah sakit dalam kondisi mulut gue udah berbusa-busa. OD berarti ya? Gue gak bisa jawab. Iya, it's okay. Intinya mulut gue berbusa-busa, dan makanya sekarang gue ngerti kenapa orang kalau keracunan itu mulutnya berbusa. Jadi busa itu bener-bener keluar tanpa, jadi lo giniin mulut lo tuh emang busa ketemu, jadi busa. Keluar aja gitu. Dan gue udah gak bisa berdiri, pakai kursi roda. Gue bilang sama cowok gue, telepon nyokap gue.
cowok gue takut dong, takutnya maksudnya ketahuan kita habis nakal sama party apa segala macam. Terus tapi gue bilang sama cowok gue, kalau gue kenapa-kenapa, kalau gue minta yang baik kenapa-kenapa, gue nggak mau mama papa nggak ada gitu. Bokap gue datang, nyokap gue datang, itu paling sebentar sekali ya, cuma kayak dikasih infusan, badan gue tuh anget. Tadi udah dingin Sar, udah nggak bisa berdiri gue. Ini setengah udah pakai kursi udah bener-bener nggak bisa berdiri. Nah di situ gue ngelihat bokap gue itu kan orang yang sangat keras, orang Batak gimana sih Sar? Batak tak yang kaku, nggak pernah meluk anak. Tapi I know that he loves me gitu kan. Caranya aja. Caranya tuh orang tua zaman dulu kan gitu kan. Nah at the time tuh gue ngelihat bokap gue tuh kayak mungkin kayak bukan nangis tapi kayak berkaca-kaca. Maksudnya untuk orang sedia tuh dia nangis mungkin yang ngerasa anjir gue gagal nih anak gue begini gitu. Nah di situ gue itu terakhir kali gue party yang gila-gilaan apa itu terakhir. Besoknya gue udah nge-MC untuk salah satu busana yang datang di Jakarta pertama kali, gue gak bisa nyebut mereknya. Gue udah nge-MC, gue bisa nge-MC, but after that kan harusnya kita kalau habis gini nih, habis kerja pulang kita tuh otaknya harusnya rest kan. Ternyata gak bisa. Jadi secara badan gue itu udah oke, tapi gue sakit mental cukup lama 2 tahun gak salah. Jadi gue ketakutan, badan gue shaking, gemeteran. 2 tahun men? 2 tahun. Hampir more or less 2 tahun. Gue dibawa kemana-mana. Gue dibawa ke Dadang Hawari dulu. Profesor Dadang yang udah meninggal sekarang almarhum. Gue ketakutan, nangis. Pokoknya paranoid tanpa alasan yang jelas. Gue pikir gue mau gila atau gue mau mati gitu. Terus akhirnya sampai itu. Gue pernah dimandiin. Katanya ada roh-roh apa dalam tubuh gue gitu. Akhirnya karena kan yang gue takutin 2 ya. Gue takut gila sama gue takut metiau gitu. Dan memang gue udah ngerasa momen kayak misalnya orang ngomong nih ke gue, kok gue gak nyambung ya gitu. Ini gue cerita aja gue kayak ngerti gak sih merinding gitu. 2 tahun tuh perjalanan gue sampai ketemu pengobatan alternatif lah, gue dikasih air lah apalah segala macam. I could say at that time akhirnya I surrender to Jesus. I surrender to Jesus. Gue bilang sama Tuhan Yesus adalah kalaupun apapun yang terjadi sama gue cuma bilang I know God will take care of me. Jadi gue tuh orangnya sangat overthinking gitu loh. Gue takut ini, gue takut ini, gue takut ini, takut segala macam. Dan ternyata saat otak lu itu ketakutan, badan lu ikutan shaking, bergetar gitu. Kesian ngeliat nyokap gue gak bisa tidur segala macam. Sampai akhirnya pada satu titik ya itu, gue berserah, gue bilang Tuhan aku serahin diriku sama engkau. Tapi kalau boleh aku masih pengen punya hidup yang punya arti, punya impact buat orang lain. But I cannot control what will happen to me gitu. Pokoknya I surrender my body, my soul and everything that I've done. Dosa-dosa gue di belakang itu I surrender to Jesus. And then at that time pelan-pelan Tuhan benahin sampai akhirnya kan katanya kalau saat lu party ya lu lagi pang gitu itu katanya saraf-saraf lu tuh putus saking asiknya dan itu nggak bisa nyambung lagi. But I say to God yang bikin gue itu adalah Tuhan. Nah saat gue tahu ada yang rusak di badan gue, it's like your iPhone. Kalau iPhone lo rusak, lo harus bawa kemana? You have to bring to iBox atau ke factory-nya. Nah gue saat itu bawa kepada ibaratnya pabrik yang membuat gue bilang nih gue rusak nih kayaknya. There's something otak gue yang gue nggak bisa jelasin sama orang kalau orang itu mungkin nggak ada di posisi gue gitu. It's hard for me to explain. Tapi pada akhirnya itu it's like a spiritual journey jalan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan rapiin pelan-pelan sampai sekarang ya puji Tuhan. Aku bulan depan 45 tahun Tuhan masih kasih sehat. I think that's a miracle in my life gitu. Gila ya, puji syukur ya. Puji syukur You've been through hell on earth, we both are. Yes. Kita berdua sebenarnya. Banget, makanya sekarang kalau mau diajakin orang party ya mau party apa lah katanya seru mau dibayar 1 M. Enggak, gue udah pernah mau mati dulu. Dan itu yang makanya gue bilang, gue juga ajarin ke Chloe, a simple yes kadang-kadang lu cuma pikir lucu-lucuan, seru-seruan. Lu gak tahu di depan tuh udah ada tebing yang lu akan jatuh gitu. Saat lu simply bilang yes dalam keputusan hidup lu gitu. Tapi ya we live and learn lah gitu. Gitu Bo. Gila ya. Aku baru tahu loh ini. Karena aku gak pernah cerita sih. Gitu. Cuman sekarang aku ngerti. Maksudnya how you are. Gimana kamu hari ini. Kan karena apa yang pernah terjadi gitu. Dan kita kan gak bisa mengubah hal buruk yang pernah terjadi gitu. Nah kamu merubah hal ini untuk menjadi kekuatan kamu dan bensin kamu untuk ngegas. Maksudnya untuk sesuatu hal yang baik ya. Dan memang kembali lagi ke jalan Tuhan. Iya sih benar. I'm so proud of you. Yes.
thank you. So proud of you too. Kita kan Soalnya- sama-sama pejuang. Sebentar, sabar, tenang. Aku agak kaget sih dengar ceritanya. Iya. Terima kasih sudah mau berbagi sama aku. Sure dong. And Iya karena mirip Mel soalnya. Really? Iya. Really? Kayak ya dulu di hidup yang itu gitu. Kita memilih jalan itu gitu. Yeah, yeah. Partinya gaspol, cuman mungkin aku bukan party tapi lebih ke dulu kan I was into drugs dulu Yeah. waktu I was so young gitu, Yeah, dan dari usia remaja banget. Dibilang hampir mati ya almost. Ya kalau misalnya aku nggak memilih jalan itu ya udah nggak ada pasti Yeah. gitu. Dan kita berdua adalah salah dua orang yang beruntung karena kita masih bisa bekerja, masih bisa. You have a beautiful daughter and son, kamu masih bisa cari Masih uang bisa sampai functional hari lagi ini. ya. Kamu cerdas dan Puji Tuhan ya. cantik, singset. Ya Allah, ya Langsung kan? tahan perut loh. Jadi Iya. I'm so proud of you. Thank you gitu. very much. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin ngerasa stuck, gimana caranya bisa keluar, lihat Melanie. Apapun apa ya masalahnya, kalau misalnya emang kamu ada keinginan dan mau berusaha dan kembali ke Tuhan, Iya. harusnya akan ada jalan Yes. ya Mel. I know it's hard kalau orang yang punya adiksi itu susah. Nanti aku belum cerita soal yang bagaimana aku berhenti merokok setelah bertahun-tahun ngerokok ya, dan heavy smoker. Satu, memang harus ada support keluarga. Harus support system tuh penting. Dan yang kedua itu ya emang you cannot do your own. You need God to equip you. Keterdengarnya mungkin kayak basi ya. Tapi menurut gue gak akan bisa kalau gak dimampukan sama Tuhan. Karena ya susah banget gitu. Apalagi waktu pada saat gue lagi parnonya dulu gitu. Menurut gue sih ya gue kemana-mana ya, orang bisa sembuh kemanapun juga. Tapi ya mungkin ada sesuatu di dalam diri gue saat itu yang Tuhan pengen beresin juga inside of me gitu. Iya. Dan dengan keinginan kamu, karena kan kamu ada keinginan, jadi jalannya tuh ada gitu. True. Nah ini kembali lagi ke pernikahan kamu dengan Tyson 18 tahun berumah tangga. Kalian 18 tahun nih ya? Iya. 15 tahun menikahnya. Iya, 15 tahun menikah. Yes. Masih suka berantem gak sih? All the time. All the time? All the time. Ya nggak all the time, tapi maksudnya sering gitu? Enggak, kalau sekarang udah nggak sesering dulu ya. Dulu ada masa-masanya sering berantem. Kalau sekarang mungkin udah capek ya. Jadi kalau nggak yang gede-gede banget. Maksudnya tapi ini, aku sama Tyson itu orangnya sama-sama suaranya kenceng. Batak ketemu Australia, ya pegawai gue tahu. But after that, udah selesai gitu. So when we're loud, doesn't mean that we're keeping the grudge. Jadi kita nggak silent treatment, kita berusaha untuk mengurangi silent treatment yang terlalu lama karena it's not good. Tapi memang we are very loud. Misalnya gua nggak suka, gua akan langsung ya? Langsung gitu. Tapi ya mungkin kalau pegawai-pegawai awalnya mungkin kalau yang baru kerja kaget gitu. Tapi setiap keluarga kan punya style sendiri-sendiri ya. Kecuali keluar caci maki, terus saling pukul, enggak. Kecuali tapi kalau memang suara ya Batak sama orang bule itu emang begitu. Emang suaranya keras aja, udah titik gitu ya. Nah oke, ini ada salah satu capturean kalau Tyson klarifikasi soal kalian sering berantem di depan anak. Ini kayak mana ini? Mana ini? Ini terima kasih untuk komennya Courage. Itu anak kedua. Yes, Mel and I punya 2 anak, Chloe and Courage. Courage cuma ingat sekali-kali Mel dan aku berantem. Dan jujur itu jarang, tapi nggak mungkin nggak relationship. Ini pasti dia ngambil dari ChatGPT nih tuh. Dia kayak ngopi gitu loh. Di translate. Atau marriage tuh nggak berantem ya. Terima kasih untuk support. Iyalah memang. Jadi ini anakku yang terakhir ini congornya agak lumayan serem juga coy. Si Courage. Jadi dia tuh sempat viral gara-gara dia membongkar bahwa mama bapaknya suka serius gak sih? di TV. Iya, emang dia di satu tayangan di Trans 7. Terus Cuma ya gue bilang sama aku, kalau mereka sekarang udah mulai gede kan. Satu udah mau 10 tahun atau lagi udah mau 14 tahun. Aku bilang memang the real marriage itu memang nggak bisa yang kita mungkin ada ya orang tua yang memang nggak pernah ribut depan anak. Well, it's not us. Kita ribut kadang-kadang di depan anak terjadi. Yes, we're trying not to do that, tapi sometimes it happen. Tapi bukan gebuk-gebukan pukul-pukul, tapi kayak suaranya kencang, argumentatif gitu. Terus aku kalau udah tenang, aku bilang sama Chloe and Courage bahwa memang dalam rumah tangga itu akan ada saat-saat dimana kita berdebat, argumen gitu.
Tapi it doesn't mean that we run away from the commitment. Aku bilang gitu sama Chloe sama Courage. The real marriage itu memang harus ada hard or tough times gitu. Supaya kan Chloe udah mulai remaja, mulai naksir-naksir rutin ya. Ya, supaya dia ngerti gitu. Iya sih bagus juga. Terus kalau dulu yang isu kan aku juga sempat dengar yang katanya hampir cerai. Iya. Itu kayak mana sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau hampir cerai banget sih kita nggak pernah kayak ke pengadilan, apa sih pengadilan agama, pengadilan negeri. Kalau Kristen gue nggak tahu sih, I don't know. Mudah-mudahan nggak pernah nyampe ke sana ya coy gitu. Namun kita mengalami masa berat sempat berjauhan Tyson pulang ke Australia. Memang waktu itu kakaknya sakit cancer tapi juga di saat bersamaan kita menghadapi tantangan berat dalam rumah tangga. And I think we need time untuk sendiri-sendiri. Itu termasuk si Courage juga tuh yang bilang. Jadi memang Courage tuh anak gue tuh emang, kalau Chloe itu ngikut aja, kalau Courage tuh agak unik anak itu. Jadi dia bilang ke gue, kan bapaknya udah gak pulang-pulang 6 bulan tuh di Australia. Terus dia bilang, I need to see my dad. Maybe you don't miss your husband, but I miss my dad. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya itu yang meleburkan hati gue untuk akhirnya gue pulang ke Australia and we try to work things out together gitu. Lucu ya. Gitu. Tapi kamu sadar gak sih your guardian itu sebenarnya your kids? Iya sih. Iya benar, ya kan? benar iya. Banget Sar, iya. As much as they comes with big responsibility ya kadang-kadang waktu-waktu pusing gitu ngadepin anak-anak juga, tapi iya sih I believe my kids itu yang bikin aku ngerem. Kalau misalnya ya sesimpel ini deh, aku mau posting yang aneh-aneh yang I know exactly that it can go viral. Misalnya ngomongin orang yang terlalu parah ya, maksudnya kayak membuka aib orang segala macam. One of the thing yang ngerem tuh adalah ya itu having the kids, supaya mereka tuh nggak malu lah punya mak kayak gue gitu. Terus kan kalau ngeliat kamu ya Mel, everyone knows gitu kan, Melanie juga walaupun menghadapi banyak masalah, cuman you look always kayak kamu ceria, kamu yang emang kayak firecracker gitu, kayak diantara sahabat-sahabat kan juga kamu yang selalu senyum kayak hi how are you kayak gitu kan. Dan apakah itu memang seperti itu, tapi pernah nggak sih atau apa yang kamu lakukan pada saat seorang Melanie itu lagi sedih gitu? Nomor satu yang kamu datengin siapa biasanya? Nah that's funny karena gue tuh orangnya, I look very extrovert ya. Tapi ternyata along the way kita kan mulai makin kenal sama diri kita makin tua ya. Ternyata gue tidak se-extrovert itu, Bo. Jadi mungkin karena pekerjaan atau mungkin I used to be very extrovert. Tapi sekarang setelah gue pikir-pikir, waktu gue menghadapi masalah sama Tyson, I didn't tell to anybody. Even my geng Menteri Ceria juga gue hanya cerita di permukaan. Gue lebih sering mendengarkan cerita orang dibandingin gue bercerita. My mom kalau adik gue kadang-kadang, ya mungkin kalau ngobrol of course I come to God untuk ask for wisdom and guidance, itu pasti. Tapi yang mungkin paling tahu semuanya sih nyokap ya biasanya. Tapi ternyata itu makin tua gue makin mengenali bahwa ternyata I'm not that extrovert ternyata gitu. Ternyata gue juga untuk cerita sama orang hal yang dalam tuh ternyata tidak semudah seperti kelihatannya gitu. Iya kan, karena aku nggak tahu ya, mungkin I could be wrong ya. Cuman mungkin karena aku I'm an empath gitu. I feel kadang-kadang kalau berdekatan sama orang I can feel you gitu. I'm not saying that kamu sedih enggak, cuman kamu itu orangnya kuat sekali, justru kuat sekali, tapi memang kalau orang nggak perlu tahu lah kalau gue lagi ngerasain apa. True, iya. I get used to, karena mungkin aku bukan terlahir dengan like my career, jodoh, rumah tanggaku, semua tuh datangnya dengan cara yang nggak pernah gampang. Kan tadi aku cerita bahwa karir aku tuh aku kehajar berjuta kali untuk casting. Jadi memang aku terbiasa bahwa untuk dapetin sesuatu tuh harus berjuang setengah mati gitu kan. Dan mungkin karena aku entertainer dan orang taunya bahwa Melanie Ricardo tuh si humoris gitu ya, right? Dan memang aku selalu kayak bring light to the room gitu kan. There was time juga pasti kayak misalnya kalau aku lagi sedih, lagi apa segala macam gitu. Biasanya I talk to myself, I hug myself.
kalau dulu pernah ada yang bilang gini, podcaster itu harus hati-hati ya, atau orang yang suka interview, karena saat kita menginterview orang, kan gue menginterview ada yang perselingkuhan, ada yang perceraian, ada yang orang segala macam deh, kehilangan, grieving, energinya tuh kena ke kita. Nah, kita tuh kayak nampung, kayak sungai yang menampung banyak air dan aliran gitu. Mereka bilang harus dikeluarin juga, harus mungkin ke psikolog apa segala macam, which is nggak apa-apa banget ya kalau lo mau ke psikolog, if you think that you need that gitu. Tapi pada satu titik akhirnya gue kalau overwhelmed, gue cuma bilang sama Tuhan adalah bahwa this is what I do to make money for my family. So I need God to help me, segala energi yang penuh di dalam diri gue yang mungkin gue nggak bisa keluarin, I need God to pure me back supaya gue bisa selalu dalam keadaan kondisi ready untuk kerja. Kan gue tuh hashtagnya adalah mak-mak pejuang cuan halal. Gue gak mungkin kerja MC ya kan. So I'll do anything as long as cuannya halal. Gitu. Afiliator, podcaster, MC, whatever you wanna give me job gitu. Yang penting cuannya halal. And kalau pada saat MC kan kita gak bisa bilang, aduh gue sorry ya guys kayak gini podcast, sorry ya gue lagi gak in the mood karena I have problem, kan gak bisa. Of course, gitu. Jadi emang apa ya, udah bagian dari diri kamu juga gitu ya. Emang udah otomatis. Iya gak sih, bener ya? Iya, automatically. Nah, dan untuk seorang, kan nama kamu udah besar banget hari ini. Masih pengaruh gak sih omongan netizen? Kadang-kadang kan kalau ini kan suka, kan kita ngeliat postingan kita nih, pasti kebaca dong kadang-kadang. Iya, sure. Iya. Itu pasti pengaruh gak sih buat kamu? Kalau yang gue ngerasa gue ngelakuin hal yang gak tepat, itu pengaruh. Karena gue tuh orangnya nggak, sebenarnya basically gue nggak seneng ngelakuin sesuatu yang kalau gue harus nyakitin orang lain. Tapi kan dalam hidup kan nggak bisa ya, gitu. Kadang-kadang kita nggak sengaja. Tapi kalau yang gue tahu secara kebenaran, misalnya kayak nyela, misalnya dulu gue pernah kena kamera wartawan, it doesn't bother me at all. Kan dia bilang, lu nggak secakap di TV, nggak secakap pakai filter, lu jelek, lu apa, lu segala macam. I don't care. Nah, kenapa gue bisa bilang I don't care? Because I know who I am. Gue tahu siapa gue, dan karena di rumah gue tuh selalu full of compliment dari suami. Jadi gue ngerasa, ya lu mau puji gue, lu gak puji gue, ya lu mau bilang gue, muka gue bekas jerat, it's fine. Kan again gue gak bisa kontrol apa yang orang bilang. Tapi kalau gue ngerasa kayak misalnya gue posting sesuatu, terus gue ngerasa kurang tepat, terus gue jadi dibully orang gitu. Gue ngerasa kayak, aduh I should have not done that gitu. Tapi kalau yang nggak karena kesalahan gue sih, gue nggak, itu sambil nggak. Kamu ini nggak sih ke anak-anak udah mulai maksudnya ngasih tahu ke mereka supaya tidak terpengaruh atau apa gitu? Karena Chloe itu sudah being under the spotlight now, kan dia berapa kali misalnya viral apa segala macam, terus dia disorotin sekarang, dia sering ikut kita ngonten kan pasti ikut kena. Berapa umurnya? Sorry. Going 14. Berapa hari lagi 14? Iya udah gede Jadi aku bilang sama dia, karena anak-anak, Mimi aku dapat like segini, Mimi aku dapat view segini gitu kan. Terus aku bilang, ya, I mean it's good kalau kalian dapat view apa segala macam, tapi jangan sampai your kebahagiaan tuh ditaruh dari angka, nanti kalian stres. Pokoknya, kayak aku bilang sama Chloe, kalau Chloe mau posting, Chloe mau apa ya udah, yang penting kamu happy dan gak jahatin orang. Masalah ntar dapat like apa segala macam, ya udah, jangan dipikirin gitu. Happy ya, maksudnya kayak emang berarti kamu bikin bonding sama anak tuh ya kayak temen juga. Jadi anaknya terbuka. Iya kan? Aku selalu pengen anak-anak tuh selalu, karena kan gini ya, sekarang tuh gue ngeliat bullying juga gila ya, serem gitu. Terus bullying mau ini ya di sekolah atau secara verbal teman-teman di luar atau lewat sosial media gitu kan. I always want Chloe and Courage feel that they have home to go back to. Harus ada rumah untuk pulang. Rumah ini bukan pasti bangunan ya, tapi gue punya emak bapak gue yang selalu bisa charge gue lagi gitu. Ya di luar gue boleh dihina orang, dicela orang, kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau pulang, gue tahu saat gue ngobrol ke nyokap gue atau ke bokap gue, ya mungkin kalau bokap not always ya, tapi nyokap tuh emak tuh harus selalu bisa recharge jiwa anak-anak supaya mereka bisa tangguh lagi, kuat lagi, karena aku selalu bilang dunia itu nggak selalu manis loh sama kalian. Tapi kamu akan selalu punya mami yang akan selalu support kamu, doain kamu tidak berhenti. Aku selalu bilang itu ke mereka. Oke. Melanie, kalau misalnya ada kesempatan di depan kamu ada Melanie umur 14 tahun, what would you say? Apa yang akan kamu katakan ke Melanie kecil? Don't get too
do not get to overthinking about many things. Cause everything actually gonna be okay. Karena aku dulu orangnya sangat penakut ya. Aku tuh selalu dulu ngerasa bahwa kenapa ya aku tuh orangnya gampang takut, gampang parno. Tapi ternyata memang, and I hate that. Ini aku sedikit cerita. Kenapa aku bisa berhenti ngerokok? Aku takut sakit. Karena banyak keluarga aku tuh yang sakit kanker. Dan aku tuh, tapi I couldn't. Karena gue tuh emang, gue menemukan nikmatnya rokok. Kan ada orang yang bilang, rokok tuh cuma asal lewat. Gua enggak. I found joy and relax when I Pada saat smoke tuh ya. Yes. Sampai sekarang kalau gue lihat orang rokok, gue masih bisa bilang, anjir pas bakar pertama tuh, tarikan pertama gila, Abdul banget tuh. Enak banget Kak. Enak banget tuh. Banyak keluarga gue yang sakit cancer. Dan at that time, itu karena gue tuh anaknya sebenarnya di luar kelihatannya pemberani, tapi orangnya gampang takut sebenarnya. Nah setelah itu takut sakit, gue ngelihat sepupu gue meninggal sakit kanker, ada 2 orang. Terus at that time gue udah bilang sama Tuhan tuh, pengen berhenti ngerokok. Gak bisa Sar, susah banget. Makanya sekarang gue relate, gue ngerti kalau ada bapak-bapak disuruh istrinya sampai nyolong-nyolong suruh berhenti ngerokok. Nggak bisa. Kalau nggak dari diri kita tuh nggak bisa. Dan another thing yang gue belajar adalah cintanya seorang ibu sama anak tuh ternyata kalau dulu kan kita nggak bisa ngerti. Oh ya cinta, a mother love to the kid, nggak ngerti. Iya. Tapi akhirnya yang bisa bikin. Jadi gue tuh siaran radio. Siaran radio tuh kan kalau pas musik, pas iklan ngapain lagi. 4 jam duit gue siaran. Ya kalau nggak ngerokok gue mau ngapain lagi gitu. Dan gue party minum rokok dong gitu kan. Gue nggak bisa boker kalau nggak ngerokok. All those stuff. Semuanya harus ada. Nggak bisa. It's my best friend. Sampai akhirnya gue ingat, I remember gue tuh terlambat menstruasi. Terus Tyson bilang suruh cek. Gue lagi makan nasi uduk, angkat kaki, mama Batak coy. Iya, gitu ya. Pagi-pagi. Terus Tyson bilang, lu cek aja dulu, lu udah terlambat gitu. Gue bilang, yaudahlah, matiin tulus, gue coba. Gue masih ngerokok tuh, Sampurna Lights Menthol. Masih ada gak sih? Anjay. Kalau mentol terlalu keras, si Lights Menthol. Set, matiin. I went to the toilet, cek. Anjir, garis 2 cuy. I was pregnant. Nah, terus anjir gue masih ngerokok nih Sar. Dan sebelumnya waktu gue radio, gue udah berapa kali gini, gue bikin kuota. Jadi gue sehari itu dari tadi 1,5 bungkus, 1 bungkus, gue kuota tuh Sar. Gue sehari 5 batang. Selalu gagal dong. Udah gak mungkin tuh ya. Gak mungkin enggak. Kalaupun 5 batang gue bawa, terus gue udah habis rokoknya, gue minjem sama temen gue. Ya bagi dong rokoknya. Sama tuh sebungkus. Pokoknya I always fail. Udah gue ambil rokok tuh, gue hancurin gitu, gue buang dalam nama Yesus supaya gue gak rokok lagi. Tetap gue ngerokok lagi. Emang gak semudah itu ya. Terus pada saat lihat waktu gue lihat garis 2 itu, gue bilang shit, gue masih ngerokok nih gimana ya gitu. Nah I remember kalau gue lagi party, gue sama lu sama-sama ngerokok enak. Tapi kalau gue ngerokok, lu gak ngerokok, lu pasti pusing. Rambut lo bau, lo pasti komplain. Karena lo gak ngerokok. Tapi kalau kita berdua sama-sama ngerokok, kita gak ada masalah. Kita gak akan nyium tuh bau dan segala macam. Tapi kalau salah satunya doang yang ngerokok, pasti yang satu keganggu. Nah gue tuh cuma berpikir gini, gila kasihan banget anak ini dalam perut gue. Ini kan rumahnya dia gitu, in my womb. Anjir gue masih hajar rokok terus, gimana tuh dia gitu. Gila gue gak bisa bayangin, gue inget itu berarti Chloe sekarang berapa? Mau 14. 14 tahun yang lalu. Bahkan 15 dong, 15 tahun yang lalu. I found out I was pregnant. Gue matiin rokok gue and it was my last cigarette. Wow. Right until now. Wow, jadi yes, itu harus tepuk tangan. Gue harus sayangin dia, harus bangga sama diri. Because I know it's not easy. To be proud of yourself. Itu susah banget dan bener. Your kids secara tidak langsung adalah your guardian angel. Guardian angels, that's right. Kayak mereka yang selalu menguatkan kamu, mereka yang selalu membawa kamu kembali ke jalan yang sehat, yang untuk bisa dapat hidup seperti hari ini. Itu rokok terakhir gue. Sampai sekarang gak pernah ngerokok lagi. Oh my God, keren tuh guys. Wow. Karena aku gak mau sakit buat anak-anakku. Aku pengen sehat buat mereka. Aku pengen ada walaupun orang bilang gini, mau ngerokok mau enggak, kalau mati aja. Betul. Hidup itu panjang pendek itu urusan Tuhan. Kita nggak punya hak. Tapi aku cuma bilang sama Tuhan, God, let's cooperate, bekerja sama. Yang gua nggak bisa kontrol Tuhan, it's your part.
Tapi yang aku bisa kontrol, aku olahraga seminggu 4 kali 5 kali Sar. Aku olahraga, satu aku tahu untuk bisa menjaga badan. Karena kan orang bilang ini, dia lucu. Tapi orang bayar Melanie Ricardo MC, orang lihat total looknya. Semuanya. Gue masih pengen cari uang di sini, pegawai gue masih menggantungkan hidup sama gue. I have to look good. Karena ini pekerjaan gue. And on the top of all, aku pengen hidup panjang. Waktu nanti Chloe sama Courage ini aku bicara dengan iman ya, karena aku kan belum tahu ke depan seperti apa. Waktu mereka nikah, waktu mereka nanti punya anak-anak, aku masih bisa lari-larian, aku masih bisa sehat gitu, supaya aku bisa menemani mereka gitu. Karena kids, hidup anak-anak tuh, aku tahu kalau mamanya nggak ada tuh, life is tough. Kids without mom. Walaupun kalau emang Tuhan udah bilang berkehendak ya, kita nggak bisa bilang itu kan umur ya gitu. Cuma ya aku berusaha gitu, makan dijaga, apalah segala macam gitu. Bagus, thank you ya Mel. Yes. Thank you so much for today. Of course. Kamu mengajarkan, mengingatkan aku lagi tentang mencintai diri sendiri. Yes. Bahwa diri kita berharga. Yes. Dan kita harus mengupayakan, harus berusaha semaksimal mungkin. Dengan pikiran terbuka, ya hasilnya kalau misalnya mungkin di luar kuasa kita ya udah itu jalan Tuhan. Tapi kita harus tetap mengupayakan apapun untuk self love itu ya, mengingat untuk mencintai diri kita lagi. Tepuk tangan buat Melanie Ricardo. Thank you so much Melanie udah main ke You also wonderful. Sebelum mengakhiri aku juga cuma bilang aku melihat Sarah juga bermetafora panjang ya gitu. Aku tahu betul bahwa kamu tuh adalah perempuan yang kuat, and whatever you've been through, I've been through, I know that we can make it. Yes, karena kita punya jiwa yang kuat. Dan aku percaya sih bahwa you're one of a kind. I know that for sure. Oh, thank you. Mel, pesan dong buat teman-teman mungkin banyak yang mengalami hal yang sama ya, yang pengen keluar dari lingkaran setan itu. Kamu ada pesan nggak buat anak-anak muda sekarang? What is it, party atau apapun party, pokoknya yang di dalam situ yang mereka addict ya. Iya. Ya sebenarnya sih memang hidup ini waktu kita mulai kan makanya when I was young and reckless. Ya mungkin kalau sekarang dibilang untuk kembali ke sana terus mengubah juga, aku juga nggak mau ya. Karena tadi kamu bilang whatever happened in the past, everything is shaped me the way I am today. Ya, gue nggak akan jadi what doesn't kill you makes you stronger, betul. Tapi banyak loh orang-orang yang setiap keputusan yang kita buat di masa muda kita itu menentukan hari esok hidup kita. A simple yes or no, tadi aku bilang yes 1 kali, ternyata di depan tuh ada jurang yang udah menunggu. Lo bisa ketangkap polisi, lo bisa gak fungsional, dan gue melihat banyak teman-teman gue yang mati juga segala macam. Jadi menurut gue it's not worth it. Dari gue yang mengalami paranoid 2 tahun, it is not worth it. Banyak yang akhirnya bisa balik lagi beraktivitas tapi they're not the same as they used to be. Udah jadi orang yang beda gitu. Ya puji Tuhan, by the grace of God aku masih sama sampai hari ini gitu. Tapi just remember every single decision, setiap keputusan yang kalian buat dalam hidup kalian itu punya impact good or bad buat hidup kalian ke depan. Gitu sih. Wah, keren. Tunggu bentar. Ini sebelum closing ya guys. Ini apa Mel? Coba. Mana tadi videonya, kasih tahu dulu. Yes, ini aku sebelum berkolaborasi bersama dengan Johnny. Yes Papa. Jadi nanti mana kira-kira? Wow, segini. Jadi tungguin kolaborasi aku bersama dengan Johnny. Yes Papa. Lo gak masukin yang stage-nya ya, gak boleh ya. Itu apa itu? Nah itu stage dari Johnny siapa? Apa? Yes Papa. Tapi stage apa? Johnny Sins. Ntar di bip aja ya. Oh iya. Iya, sebelumnya tuh ada Johnny something. Dia nunjukin pakai penggaris. Oh, nunjukin pakai penggaris. Yes. Berapa sentimeter gitu kan. Sedangkan gue gak mau kalah. Gue juga botak juga kan. Oh si Johnny. iya. Gue juga mau kalah. Ini Johnny Yes Papa. Emang bener, apa katanya berapa? 25 cm? Ya Allah coy. Tembolok hilang. Johnny, Dia anak baik ya. Dia gak tau Johnny Sins, dia anak baik.
Lu bejat lo tahu lo di sini. Ini tahu nih, Mas dia tahu nih. Ini Enggak lah, tadi nih. bukan VPN lo. Oke, Les, ini kan Melanie terkenal dengan Unboxing ya, say. Queen Unboxing Yes. Hampers. Jadi Yes. kita akan memberikan hampers dulu buat Ya. Melanie. Terima Ricardo. kasih. Yes. Nanti aku unboxing ya, guys. Kita lihat berapa viewersnya di TikTok ya. Di mana? TikTok. Thank you, Oke, guys. Thank you. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.